BCA sudah merilis laporan keuangan terbarunya untuk Q2 2024 dan hasilnya sangat memuaskan, terpantau dari laba bersihnya yang mengalami peningkatan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini kita bahas ringan dulu untuk laporan keuangan Q2 2024 BBCA yang pada laporannya menunjukkan kinerja yang cukup bagus, dan ini terpantau dari laba bersihnya yang meningkat cukup tinggi dibanding dengan emiten-emiten perbankan lainnya yang terus mengalami banyak tekanan. Dan untuk BCA sendiri, kalau kita lihat dari net income-nya di sini di Q2 2024 ini mencatatkan hasil sebesar 13,997 triliun. Artinya ini sudah hampir ya 14 triliun. Dan kalau kita lihat ini, maka secara Q-on-Q-nya ini dia mengalami peningkatan di kisaran 8,5%. Sedangkan year on year-nya untuk Q2, maka terpantau di sini BBCA juga mengalami peningkatan sebesar 10,5%. Dan ini adalah laba bersih yang all time high-nya ya. Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini, belum pernah BBCA ini mencetak laba di atas 13 triliun. Dan Anda bisa lihat per kuarternya rata-rata ini kemarin sampai dengan tahun 2021 dia selalu di bawah 10 triliun. Namun memasuki 2022 di kuarter 3, kuarter 4 dia sudah ada di 10 triliun dan terus meningkat. Begitu juga ketika memasuki 2023 ya, terus meningkat sampai di 12 triliun. Dan itu juga sampai di kuarter 1 2024. Nah, memasuki kuarter 2 2024 ini terpantau BBCA mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai mendekati 14 triliun. Dan tentu ini hasil yang sangat memuaskan bagi para holder BBCA, dan ini menjadi kabar yang menggembirakan, sekalipun memang kemarin ya BBCA sempat mengalami koreksi. Kalau kita pantau untuk beberapa hari memang BBCA itu sempat mengalami koreksi-koreksi tipis. Namun tentu ini bisa kita lihat di 1 minggu terakhir dia masih naik 2,8%. Dan kalau kita lihat untuk year to date-nya dia masih naik di 6,9%. Sedangkan untuk 1 tahunnya BCA masih naik 10,7%. Kalau kita lihat dari valuasinya, memang untuk BBCA tergolong premium karena untuk current PE-nya secara annualized dia ada di angka 23, sedangkan untuk current PE ratio TTM-nya ada di angka 24, dan untuk current price to book value-nya masih ada di angka 5,16. Namun tentu ini sebanding dengan kualitas emiten BBCA yang kita lihat terus mencetak all time high dari segi laba bersihnya. Dan inilah yang membuat BBCA ini menjadi wonderful company, masuk juga sebagai market leader di bagian perbankan ini, ditandai dengan kinerjanya yang membaik, sekalipun memang secara valuasi dibanding dengan big bank lainnya ya tentu ini lebih mahal, tetapi ini wajar lah. Ini pantaslah untuk BCA, maka BCA ini selalu menjadi incaran investor-investor yang punya modal besar. Karena apa? Dengan kinerja yang cukup baik, dengan likuiditas yang dimiliki BBCA yang bahkan juga secara market cap-nya sekarang BBCA ada di 1.241 triliun, ya ini menandakan emiten yang bagus, yang aman untuk mereka para big money, lebih lagi untuk mereka yang hanya secara individual ya mencari aman, ya setidaknya bisa ada
profit lah. Contoh seperti tadi dalam 1 tahun masih cetak 10% ditambah dengan dividennya, ya tentu ini masih sangat menarik untuk mereka pemegang uang yang cukup besar. Dengan uang yang cukup besar diinvestasikan di emiten yang berkualitas, yang secara rutin membagikan juga dividen, sekalipun memang dibanding dengan yang lain kecil ya, tetapi pergerakan harga saham BBCA ini relatif stabil. Kita lihat di 5 tahun terakhir ini, Anda bisa lihat dari chartnya ini, ya ini terus mengalami peningkatan, bahkan sampai 61%. Jadi kalau di total dengan dividen yang diberikan oleh BBCA, maka kalau dalam 5 tahun ini saja kita berinvestasi di BBCA, dari 5 tahun terakhir ini, maka bisa dipastikan kita bisa mendapat return yang kalau dirata-ratakan itu di kisaran 17-20% per tahunnya. Apalagi kalau kita sempat masuk di waktu dia koreksi pada saat COVID kemarin. Ya, mari kita lihat untuk analisis yang diberikan para analis untuk BCA ya, dari 35 analisis di sini memberikan analisa mereka di mana 33-nya menyarankan untuk beli dan 2 menyarankan untuk tahan, sedangkan tidak ada yang menyarankan untuk beli. Sedangkan untuk target harga dari BBCA yang saat ini BCA ada di harga 10.075, untuk target harga terendahnya dia masih di 10.200, artinya dia masih di bawah dari target harga terendahnya, dan harga rata-ratanya bisa mencapai 11.000, sedangkan harga tertingginya dia bisa mencapai 12.100 ya. Tentu ini untuk jangka waktu yang panjang. Dengan dana kelolaan yang besar, berinvestasi untuk jangka panjang, kemudian targetnya masih masih sangat-sangat bagus ya, tentu BCA akan tetap menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para investor, terutama mereka yang ya bukan mengejar keuntungan yang muluk-muluk, beggar-beggar seperti itu, tetapi paling tidak rutin, paling tidak stabil setiap tahun bisa dapat keuntungan dari dividen dan capital gain-nya. Kalau kita lihat tadi BBCA itu di kisaran 15% ya, 5 tahun terakhir ini, belum ditambah dengan dividennya. Nah, ini yang menjadi keuntungan ketika berinvestasi di saham yang sekalipun lambat tetapi dia terus mencetak profit yang stabil. Sekalipun kemarin sempat koreksi juga cukup dalam, tapi BBCA ya tidak juga terlalu terpengaruh. Bahkan kita lihat sejak dia ada di all time high-nya kemarin di kisaran 10.325, sekarang dia sudah mendekati all time high-nya, dan tidak menutup kemungkinan setelah dia rilis laporan keuangan terbarunya ini, maka ya bisa jadi dalam 1-2 minggu ke depan bisa jadi all time high-nya ini sudah terlampaui, karena melihat laporan keuangan yang bagus dari BCA di kuartal 2 2024 ini. Ya bisa kita lihat ya, kalau kita lihat dari segi profitabilitasnya ini memang menjadi suatu hal pembeda untuk BCA. Memang untuk return on assetnya dia hanya 3%, namun return on equity-nya dia bisa mencapai 21% untuk TTM ini. Dan untuk ini ya yang menarik, kita lihat untuk gross profit-nya ini bisa mencapai 88%, sedangkan net profit margin-nya ada di 45%. Dia sudah mencetak laba yang cukup tinggi. Artinya dengan selisih gross profit ke net profit ini masih cukup besar, maka jikapun ke depan BBCA hanya mencetak revenue yang sama lah dengan Q2 ini, dengan gross profitnya di 88%, dia dapat melakukan efisiensi, dia bisa mencetak net profit yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang ini 45%. Inilah keunggulan dari BBCA yang secara kinerjanya bisa Anda lihat ya, gross profitnya saja ini sangat-sangat tinggi ya. Coba kita bandingkan sedikit ya dengan
BMRI mungkin dan BRI untuk kita melihat dari segi gross profitnya. Maka kalau kita lihat dari BRI untuk gross profitnya, ya bisa Anda lihat di sini gross profit marginnya hanya di 70%. Ya, kemudian untuk kita lihat untuk BMRI, iya BMRI sendiri hanya di kisaran 63%. Jadi memang kembali lagi bahwa untuk BBCA ini adalah wonderful company yang memang layak untuk menjadi market leader di sektor perbankan dengan kinerjanya ya, dengan kinerja yang stabil dan bahkan terus mengalami peningkatan, maka layaklah BBCA ini untuk masuk di saham dengan kapitalisasi yang tinggi di IHSG, sekalipun memang akhir-akhir ini sempat disalip oleh brand, namun tentu secara kualitas emiten ya masih sangat-sangat jauh lah. Hanya dari segi angka saja, secara market cap saja brand bisa mengungguli BBCA, tetapi kalau dari segi cetak laba, dari segi kualitas kinerja perusahaan, dan dari segi kepercayaan investor terhadap emiten, ya tentu BBCA itu tidak dapat disaingi oleh brand. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa dibagikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat berinvestasi. Selamat untuk Anda yang menjadi holder BBCA, yang tentunya tambah tenang dengan kenaikan laba bersih yang cukup signifikan ini. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini, yang terus juga memberikan support baik lewat like, komen, subscribe, membagikan video-video kami, juga yang memberikan super thanks dan berlangganan. Kami sampaikan terima kasih. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.